hanya orang-orang yang memiliki iman, yang apabila dibaca nama Allah, yang apabila disebutkan nama Allah, yang apabila diingatkan ia kepada Allah Subhanahu wa taala, getar hatinya. Ada getaran yang timbul di dalam diri ketika diingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasiru darawah itu lebih kurang bahasa namanya. Tagak keluar malawaknya. Tasiru darah dan tagak keluar itu ada beberapa penyebab. Yang pertama, tagak keluar tasiru darahnya disebabkan karena takana dosa, takana azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillahi wa kama yaliqu bi kamalihi, amma ba'du. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sadaqallahu 'azim wa sadaqallahul karim. Kaum muslimin yang dirahmati Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan ini berwujudan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Allah sampaikan salam kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tausiah kita pada pagi ini kita landaskan pada Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 2. Hadirin santriwan santriwati, hafiz dan hafizah yang dirahmati Subhanahu wa taala, adab Al-Quran yang berikutnya adalah membaca Al-Quran secara istiqomah alias diwiridkan. Apa adab berikutnya? Dibaca. Al-Quran itu dibeli bukan untuk dibaca, tapi untuk dibaca. Kalau nak kita baca, tentu tidak akan bisa kita ambil pedoman atau pelajaran. Jadi membaca Al-Quran itu merupakan ciri khas bagi seorang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanya orang-orang yang memiliki iman, yang apabila dibaca nama Allah, yang apabila disebutkan nama Allah, yang apabila diingatkan ia kepada Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, getar hatinya. Ada getaran yang timbul di dalam diri ketika diingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasiru darawah itu lebih kurang bahasa namanya.
ramang awaknya. Tasiro darah tagak bulu ramang itu anu beberapa penyebab. Yang pertama, tagak bulu ramang tasiro darahnya disebabkan karena takana dosa, takana azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Iku tingkatan tagak bulu ramang yang pertama Pak Ibu. Wajilat qulubuhum, tagak bulu ramangnya tasiruk darahnya disebabkan karena takui dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tasiruk darahnya, maka kata Nabi ambil daun batang ranting daun yang masih ada daunnya tapi dah panjang, kemudian digigungkan oleh Nabi, digoyang. Ketika digoyang, apa yang terjadi? Dedaunan yang kering tadi berjatuhan. Seperti itulah kalau hati kita bergetar ketika ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh dosa-dosa kita berguguran seperti daun yang kering itu berguguran. Yang kedua hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, tagak bulu ramangnya ketika diingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ada rasa sangat berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada rasa berterima kasih, ada rasa yo sebenarnya buntung bana batuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lah tingkat iko Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Subhanahu wa ta'ala, maka getaran iko lah mendorong kita kepada kenikmatan hidup. Hiduplah terasa bahagia. Yang ketiga dengan Subhanahu wa ta'ala, getaran itu disebabkan karena rasa rindu dan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kalau kita analogikan, ada seseorang orang yang baru-baru berumah tangga, kemudian suaminya harus berangkat bayi kerajo dalam jangka waktu yang lama, kemudian apa boleh? Kemudian disabuin nama istrinya atau nama suaminya, bergetar hatinya, ada rasa kerinduan. Itulah getaran yang paling tinggi. Maka di posisi mana awak getaran yang pertama kah, kedua kah, atau yang ketiga yang terakhir tadi? Itu pribadi kita yang menjawab masing-masing. Atau tidak menggetar sama sekali. Kalau seandainya tidak menggetar sama sekali, maka perlu kita usahakan bahas supaya dapat itu. Karena itulah ciri-ciri ada iman di dalam hati. Kalau tidak ada getaran iko, berarti belum penduduk yang namanya iman. Itu baru masih Islam. Hadirin yang dirahmati Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, orang yang bisa membaca Al-Quran hanyalah orang yang innamal mu'minun, hanyalah orang-orang yang beriman. Kalau tidak punya iman, tidak akan mampu membaca Al-Quran. Terasa balik dan terasa beban, terasa menghabiskan waktu, terasa sangat susah untuk dilakukan. Namun kalau punya iman, ada yang mendorong kita untuk melakukan, untuk membaca
Al-Quran. Kalau tidak ada iman, tidak mampu gitu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita ke masa ini kokoh karena kekuatan iman. Karena adalah dititipkan sedikit nikmat iman, makanya kita mampu melangkahkan kaki dan mengangkat tangan. Semuanya dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu iman yang ditanyanya. Kalau kurang-kurang iman awak, ya tak baca Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, zadathum imana, bertambah iman mereka apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lai baca Al-Quran di rumah, lai murajaah. Di samping murajaah harus ada amalan khusus kita tentang Al-Quran. Maksud amalan khusus Ustaz? Amalan khusus maksudnya ada ayat-ayat tertentu yang disarankan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca. Contoh surat Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kata Nabi, baca itu setiap selesai sholat. Dibaca itu setiap selesai sholat. Bagi siapa yang membaca surah Al-Fatihah istiqomah, tarui manarui, maka inya tidak akan pernah bisa diganggu oleh syaitan laknatullah. Bagi siapa yang bisa membaca ayat kursi setiap selesai sholat dan surah Al-Ikhlas setiap selesai sholat. Kalau tak bisa ayat kursi, kalau tak Al-Ikhlas, salah satunya. Kalau bisa kadulunya lebih rancang. Apa fadilahnya kata Nabi? Kalau orang istiqomah membaca ayat kursi atau surah Al-Ikhlas setiap selesai sholat, maka dijamin inyo masuk surga. Jarak antara dia dengan surga pembatasnya hanyalah kematian. Jadi jangan ditinggalkan Al-Fatihah, ayat kursi. Kemudian fadilahnya diturunkan 2 orang malaikat hafiz. Kemudian fadilahnya yang berikutnya ini pasti ditakuti oleh syaitan laknatullah. Kemudian surah Al-Falaq dan surah An-Nas ikut surah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi siapa yang membaca secara istiqomah surah itu, insyaallah akan terbebas dari sihir dan tidak ada keraguan sedikit pun dalam kehidupannya dari sihir apa indah. Tidak ada keraguan dalam hatinya, yakin mana bahwasanya Allah pasti melindunginya. Dan hadirin yang dirahmati Subhanahu wa ta'ala, tidak ada keraguan bahwasanya rumahnya tidak akan pernah kena sihir, keluarganya tidak akan kena sihir. Kenapa? Karena ada istiqomah membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Walaupun orang mana yang mengajar itu rumah kena sihir, itu ada orang yang menyihir. Namun ketika kita meminta perlindungan pada Allah, apakah Allah akan lindungi awak? Ketika kita minta perlindungan pada Allah, sanggup tak Allah melindungi awak? Pasti sanggup. Kalau kita merasa sholat 5 waktu semalam, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Minta pada Allah, yakin sedai, pasti dilindungi Allah, pasti dibersihkan Allah kita dari gangguan jin dan syaitan, dari sihir dan urusan apapun bentuk kejahatan manusia atau kejahatan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin saja, tak sedih situ deh. Mungkin wali itu berak Allah, berarti ragu dengan Allah. Iblis laknatullah diusir dari sabugo. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Subhanahu wa ta'ala, disebabkan karena ragu dengan Allah.
Bukan berarti tidak yakin bahwasanya Allah itu Maha Kuasa, tapi ragu yo kok khalifah kok manusia. Pada kami nahnu nusabbihu, kami yang selalu bertasbih, kami yang selalu bihamdika, yang memuji engkau, wanuqaddisu lak, yang mensucikan engkau setiap saat beribu-ribu tahun lamanya. Kok orang yang baru kebatang kok yang diangkat jadi khalifah? Aku tercipta dari api, ini tercipta dari tanah. Bertanya kepada Allah, ya Allah, kami tercipta dari api, ini tercipta dari tanah. Ada keraguan. Kalau iblis atau Azazil tidak berani menentang Allah, tidak berani ya Bapak Ibu. Karena aku narakulah nyucadik jematuh kabalunya. Bah hebat mahanya Allah lanyo cantik. Asjudu, sujudlah kalian. Tidak berani satu pun makhluk tidak berani melawan perintah Allah. Ini niatnya bukan melawan perintah Allah, namun ketika itu belum sujud karena ada keraguan. Kok bisa? Karena apa? Setiap perintah Allah didahului dengan akal. Dilogikakan dulu, kok bisa tanah mulia lo pada api dipijak-pijak, tidak dulu nampak. Dan berarti makhluk memijak api, sedangkan tanah dipijak-pijak tak rumah. Kok bisa lebih mulia tanah daripada api? Kalau kita melogikakan setiap perintah Allah, semualah kita juga iblis pada akhir hayat kita. Hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, yang namanya asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi, aku yakin bahwasanya Allah itu adalah Tuhan, dan Tuhan kecuali Allah, itu tidak bisa dilibatkan akal bal. Itu ranahnya memang keyakinan tok 100%. Hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala. Kemudian aku lagi ayat yang harus kita langgengkan, yang harus kita wiridkan. Surah Al-Kahfi Bapak Ibu. Al-Kahfi harus kita baca setiap hari. Terutama kita yang berada dalam masjid di koko Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, itu adalah musuh-musuh kadang syaitan laknatullah. Orang yang berada dalam masjid di subuh hari itu Bapak Ibu, dimanapun dia berada, di masjid manapun dia berada, itu adalah musuh-musuh syaitan yang paling berat, yang terberat, yang terkadang. Dan ini akan menghancurkan Bapak Ibu. Kalau kita tidak mendekatkan betul-betul diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membaca Al-Qur'an, tidak berlindung kepada Allah melalui Al-Qur'an, hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, maka kita akan dihancurkan. Surah Al-Kahfi, fadilahnya kita terbebas dari fitnah-fitnah yang dilancarkan oleh Dajjal laknatullah. Hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, kekuatan sihir tidak ada sehebat sihirnya Dajjal. Kekuatan untuk menundukkan makhluk dari dunia di akhir zaman tidak ada yang lebih hebat daripada Dajjal laknatullah. Maka Subhanahu wa taala, coba apa-apa ibu-ibu perhatikan dari masa ke masa. Ibu jawabanlah lama umur ditangguh. Selama umur bapak ibu pada Subhanahu wa taala, coba aku tanya, mana banyak orang kesurupan dulu begini? Banyak gini. Kemudian coba kita cari mana yang banyak menyimpang perilaku orang dulu begini. Jauh lebih banyak gini. Baru lagi saya dulu, baru lagi Pak, baru lagi ada baru kadang baru Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, tolong perhatikan lingkungannya Bapak Ibu. Karena itu adalah ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu ada ayat qauliyah, ada ayat qauliyah. Ayat qauliyah, ayat perkataan Al-Qur'an. Ayat qauliyah itu anak takabang jadi guru.
Baru kadang baru sukonyo sejenis cewek suko sama cewek, cowok suko sama cowok. Coba Pak perhatikan, ada lingkungan kita seperti itu. Dari mana ya dapat hal yang demikian? Apakah ada datang orang untuk mengajaknya supaya suko? Tidak Pak. Yang ada komplotannya itu tingkat dewasa cuman. Yang anak-anakku bagus sampai dapat menentu Ustaz, itulah fitnah dajjal la'natullah. Kalau tidak hati-hati Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, iko satrio misinya dajjal la'natullah yang pertama buat kita tahu Bapak Ibu Subhanahu wa taala. Yang pertama, setiap manusia harus ada jin setannya. Karena beko katiko dajjal la'natullah kedua Bapak Ibu Subhanahu wa taala, katiko nya kecean batak yang mati berontang hidup katanya. Maka langsungnya hidup berbuahnya langsung. Itu berbuah hidup itu tuh matu setan yang kita pakai sebenarnya tetap mati berontang seperti itu, tagak mau ditujuannya. Namun kita mencari langsung hijau mah langsung berbuah awak sudah melapa nampak berbuah dan beje-beje sedero, padahal itu masih kering berontang Bapak Ibu hadirin dirahmati Subhanahu wa taala. Sebelum dajjal la'natullah yang pastikan dan dajjal setiap manusia harus ada jinnya, makanya banyak yang kesurupan. Yang kedua misi dajjal la'natullah bahwa supaya kita cinta terhadap dunia, lupa dengan gabung akhirat dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka digencarkan yang namanya narkoba, digencarkan supaya hawa nafsu ku bagadolak tarui, maka diadakan yang namanya LGBT. Kemudian yang ketiga misi daripada dajjal ku adalah bahwa supaya kita tidak lain mengakui Islam sebagai agama, bahwa supaya kita tidak mengakui Allah itu adalah Tuhan. Intinya tidak usah kita beragama. Agama itu tidak ada gunanya, cuman beban dalam hidup, cuman pengekang hidup kita. Kita ingin bebas, kita ingin bahagia. Kalau siapa yang ingin bahagia ikut dajjal, malah jale-jale yang kecian ikut kami ke neraka, kalian akan bahagia. Coba Bapak Ibu cari keadaan-keadaannya dulu, baik di HP maupun di suasana gitu. Coba cari di permainan HP Bapak Ibu, artinya baik di YouTube maupun di Facebook itu atau di TikTok. Kalau untuk anak-anak sekarang itu, ibu-ibu apa-apa kalau ingin bakarajo atau ketik beriko, biasanya orang-orang kini Pak Ibu itu anak-anaknya jadi nape itu datang di buku anaknya. Contohnya bakarajo, anak itu datang langsung di guru. Coba Iyo permainan anak-anak, iyo tontonan anak-anak yang Bapak Ibu carikan. Tapi coba ibu apa duduk di situ cari taruh. Perhatikan taruh. Itu ada yang indah nampak, artinya indah kita sadari bahwa situ ada pengajaran yang sangat puluh. Jadi oto-otonya nyontaan ke dinding, nyontaan ke masuk ke jurang, oto-otonya tuh anak-anak awak galak mencari itu. Ada oto-oto beradu, ada pokoknya yang buruk-buruk. Artinya secara tidak langsung alam bawah sadar kita lah dikendalikan, alam bawah sadar anak-anak kita dikendalikan supaya suku bacaka, supaya suku mengadu domba. Bapak Ibu hadirin subhanahu wa ta'ala, permainan dajjal
itu sangat adui Pak. Itu bukan menakut-nakuti Bapak Ibu hadirin subhanahu wa ta'ala, namun itulah kejadian yang sebenarnya. Ingat, itu adalah umat akhir zaman. Sebentar lagi hari akan kiamat, bukan kiamat yang kita takuti, tapi hadirin yang subhanahu wa ta'ala, ciri-ciri kiamat datang dimasuki itu hadirin yang subhanahu. Kalau kiamat tidak dimasuk awak, hari kiamat itu tidak dimasuki itu. Tapi ciri-ciri hari kiamat pasti akan kita alami. Sekurang-kurangnya dimasuk anak-anak kita. Hadirin subhanahu wa ta'ala, maka bacalah Al-Quran surat Al-Kahfi terutama supaya anak-anak kita, supaya diri kita terbebas dari fitnah-fitnah Dajjal laknatullah. Tak bisa kita maindak Pak di masa ada fitnah Dajjal di masa. Bacanya ayo berlindung kita kepada Allah. Kata Nabi, berlindunglah melalui membaca surat Al-Kahfi, minimalnya 10 ayat pertama harus bapak, ibu, anak-anak Pak Ustaz baca. Allah hafal surat Al-Kahfi. Bagi umat Nabi Muhammad, kita yang beriman kepada Allah, wajib hukumnya menghafal surah Al-Kahfi minimal 10 ayat pertama. Kita pastikan enggak ikut anak-anak kita ya kan, hafal surah Al-Kahfi 1 sampai 10. Kalau kita nggak mencari, tak surang-surang loh Pak, tak surang-surang yang menyimpang perilakunya. Maka dari subhanahu wa ta'ala, mari kita kenali diri kita, keadaan kita, bahwasanya kita hidup akan mati, dan kematian kita diharapkan oleh syaitan Allah mati dalam keadaan sesat. Kemudian terakhir, wa'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah kita bertawakal, berserah diri, serahkan diri kita kepada Allah. Kalau memang Allah itu memang Tuhan kita, serahkan dengan apa? Dengan cara ibadah kita. Dengan ibadah kita menyerah diri, bukan berserah diri berserah-serah begitu saja Bapak Ibu, tapi amalkan apa yang diperintahkan Allah dan berserah diri kepada Allah dengan amalan yang kita buat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah Allah akan berikan yang terbaik untuk kita. Kalau bermanfaat, fa'atabiru wa sallallahu tuflihun. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.